Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai bab peluang. Peluang bisa kita sebut juga probability. Apa probability? Probability atau peluang adalah kemungkinan. Jadi tadi apa? Kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan yang akan terjadi dari suatu percobaan atau dari suatu kejadian. Nah, di peluang ini ada namanya istilah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Misalnya, kita punya sebuah koin. Semua hasil yang mungkin diperoleh apa? Bisa gambar, ini gambar ya, gambar angklung, atau bisa juga sisi yang belakangnya, angka. Jadi ruang sampelnya bisa angka atau gambar, cuma ada dua. Nah, ruang sampel itu disimbolkan dengan NS. Sedangkan titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Misalnya cuma angka saja, itu namanya adalah titik sampel. Nah, jadi rumus peluang ini itu sangat gampang. Rumus peluang itu adalah PA sama dengan NA per NS, atau ini ya, pananas. PA sama dengan NA per NS. PA itu peluang kejadian A-nya. Nah, ini peluang kita. NA-nya adalah banyak kejadian A, NS adalah banyak ruang sampel. Nah, NA ini berubah-ubah nilainya sesuai dengan pertanyaan pada soal. Sedangkan NS itu tetap sesuai dengan benda yang dilakukan percobaan. Nah, nilai peluang itu, peluang ini nih, berada di antara dan sama dengan 0 dan 1. Jadi peluang itu bisa 0. Kalau peluangnya 0 berarti suatu kejadian tidak mungkin terjadi. Kalau peluangnya 1 berarti suatu kejadiannya pasti atau mutlak terjadi. Karena nilainya di antara 0 dan 1 artinya peluangnya itu bisa bilangan pecahan, juga bisa bilangan desimal yang di antara 0 dan 1, dan juga bisa bilangan persen. Jadi bisa misal ya, ini antara 0 sampai 1 bisa misalnya pecahan 1/3, juga bisa berapa, 0,3, juga bisa 30%, tapi tidak bisa lebih dari 1 ataupun kurang dari 0. Nah, benda-benda yang biasa digunakan untuk mempelajari teori peluang itu bisa uang logam atau koin, bisa juga dadu, bisa bola berwarna, dan juga bisa kartu remi. Nah, coba kita belajar untuk menentukan NS ya. NS, banyak ruang sampel dari benda-benda ini. Tadi S-nya bisa apa nih? Bisa angka dan juga bisa gambar. Jadi himpunan dari angka dan gambar. Tadi jadi ada berapa NS-nya? Ada, bisa angka, bisa gambar. Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Kemudian kalau dadu, coba kita lihat ya. Karena nggak punya dadu, jadi kita pakai kubus. Jadi dadu itu kan kubus bisa angkanya 2, bisa angkanya 3, bisa angkanya 4, bisa angkanya 6 gitu ya. Terus bisa angkanya 1 sampai angkanya 5. Jadi dadu itu tuh angkanya itu dari, berarti S-nya si dadu itu bisa muncul 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4, 5 sampai 6. Jadi NS untuk satu dadu itu adalah ada berapa angka? Kemungkinannya ada 6 gitu ya. Nah, untuk bola berwarna nanti sesuai soalnya, dan kartu remi itu totalnya ada 52 kartu ya enggak? Tapi nanti yang kita pelajari 3 ini aja dulu.